Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat berbagai salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita bersama kita Riyadhus Shalihin, bab salat, hadis nomor 26 dari Abu Malik Al-Harits Ibn Asim Al-Asy'ari. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya dapat memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Waktu burhan, sedekah adalah bukti. Wassabaru diyah, sabar adalah cahaya. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau atasmu, pembela untukmu atau justru malah dapat mencelakakanmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berangkat di awal pagi. Fabahi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Di antara manusia ada yang membebaskan dirinya dan di antara yang lain justru malah membinasakannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Beberapa saat lalu kita telah mengambil faedah dari ucapan Nabi SAW, "Tuhuru syatrul iman." Bersuci dari dua hal, bersuci hissi dan ma'nawi. Bersuci secara fisik dan bersuci hati. Hati dari syirik, kufur, kemunafikan, dari riya, ujub, sum'ah, kibr, dari riya, dari rasa kekaguman akan diri sendiri, dari akan kesombongan, dari kekufuran, kemunafikan. Itu kita bersihkan hati, dan itu lebih utama dibandingkan membersihkan anggota tubuh. Pembahasan itu dibahas di dalam permasalahan akidah. Yang kedua, taharatu al-hissiyah, bersuci anggota tubuh. Anggota tubuh dari hadas dan dari najis. Hadas apakah dia hadas besar atau dia hadas kecil. Hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara berwudu. Pengganti keduanya dengan cara tayamum. Nabi SAW menyebutkan at-tuhuru syatrul iman, bersuci setengah dari keimanan. Kemudian ini menunjukkan pentingnya seorang menjaga kesucian. Pembahasan dalam hadis ini adalah bersuci anggota tubuh dengan berwudu. Ini pentingnya menjaga wudu. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Kemarin kita sudah jelaskan hal-hal yang dapat memenuhi timbangan. Di antaranya akhlak yang mulia.
akhlak yang mulia. Kemudian di sini terdapat dalil bahwasanya adanya timbangan pada yaumul qiyamah. Adanya timbangan pada hari kiamat. Dan Allah tak butuh dengan timbangan. Tapi Allah ingin menegakkan keadilan di hadapan hamba-hambanya agar tegak hujjah kepada mereka. Karena Allah tahu siapa yang berat amalnya, siapa yang ringan amalnya. Mana ta'al mawazin al-qista yaumal qiyamah. Kami letakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Kemudian wasubhan di sini perawi Rabi beliau mengatakan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya mengisi atau ini dapat ragu dari seorang rawi. Demikian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Namun pembahasan di sini subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah adalah tasbih, alhamdulillah adalah tahmid. Keduanya adalah lafaz mensucikan Allah Azza wa Jalla dari sifat naqs, dari sifat kekurangan. Allah suci, zatnya sempurna, zatnya dari berbagai kekurangan, zatnya, perbuatannya, hukumnya, semuanya sempurna. Dan orang yang memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah atau subhanallah, lafaz tersebut dapat memenuhi timbangan atau memenuhi langit di antara langit dan bumi, menunjukkan lafaz itu adalah lafaz yang agung. Kemudian wassalatu nur. Sampai sini pembahasan kita yang lalu. Salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Para ulama di antaranya Syekh Bin Baz rahimahullah taala, Syekh Ibnu Utsaimin, Imam Daqiq Ibnu Daqiq Sa'd al-Hilali menyebutkan bahwasanya yang diinginkan adalah nur di qalb, cahaya di dalam hati, wa nur di wajah, cahaya pada wajah, wa nur fi hayatihi wa ba'da mamatihi wa fi mahsyar, cahaya dalam hidup dan setelah kematiannya dan di mahsyar, nanti pada hari kiamat akan menjadi cahaya baginya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dibawakan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salat, maka niscaya dia akan mendapatkan cahaya, dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najat wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan keselamatan. Dan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini pembesar-pembesar kafir, pembesar-pembesar orang kafir. Qarun kafir. Dengan harta yang dimiliki membuatnya disombong sehingga jatuh kepada kekufuran. Qarun. Setiap manusia itu punya imam, punya pemimpin, punya teladan. Maka lihat kepada siapa teladannya. Para ulama menyebutkan orang-orang kaya yang tidak menggunakan hartanya di jalan Allah, pemimpin yang korup,
Di hari kiamat akan digabungkan bersama Qarun. Orang-orang yang sombong, yang memiliki kerajaan, di hari kiamat akan digabungkan bersama Fir'aun karena kesombongan atas kerajaan yang dia miliki. Orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, sombong dengannya akan digabungkan dengan Haman. Ada Ubay bin Khalaf, disebutkan dia adalah pembesar kafir Quraisy, yang disebutkan oleh Nabi SAW, dia manusia yang membawa berhala ke negeri Mekah. Oleh karena itu jemaah sekalian, lihat diri kita, apakah kita lebih condong dengan Rasulullah atau dengan orang-orang selain Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, as-salatu nur, salat adalah cahaya, cahaya di dalam hati, cahaya di wajahnya. Tentu orang yang menjaga salat, Allah akan berikan cahaya untuknya di wajahnya. Dan nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berikan cahaya untuknya. Begitu juga di barzakh. Bahkan pada saat di mahsyar Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya untuknya. Nabi SAW dalam sabdanya menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, basyirul masya'ina fid dhulumat, berikan kabar gembira untuk orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam ilal masajid, yang mereka menuju masjid, bin nur tani yaumul qiyamah, dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tidak jemaah, orang-orang munafik itu Allah beritakan di dalam Al-Quran, mereka dikasih cahaya, mereka dikasih cahaya, tapi cahayanya tidak lebih besar daripada jempol atau telunjuk. Ini kebingungan mereka ketika ada petir yang menyambar mereka, mereka ketakutan. Demikian pula orang-orang munafik ketika nanti mahsyar, ketika mereka mau menyeberangi sirat, mereka meminta untuk ditunggu oleh orang-orang yang beriman, sehingga mereka mengucapkan, qalu naktabis, qalu qulubuna naktabis min nurikum. Dia mengatakan, tunggu kami minta sedikit cahaya dari kalian. Orang-orang beriman berkata, lihatlah di belakang kalian, lihatlah di belakang kalian. Tatkala mereka berbalik ke belakang, maka ada hijab di antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan orang-orang kafir, sehingga sebagian mendapatkan nikmat, sebagian mendapatkan azab. Yang mendapatkan nikmat orang-orang yang beriman karena cahaya yang mereka miliki bisa berjalan menyeberang sirat, yang sebagian orang-orang munafik tidak mendapatkan cahaya tersebut. Karena pada hari kiamat semua akan digolongkan, dibangkitkan sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Orang beriman bersama orang yang beriman, orang kafir bersama orang kafir. Orang munafik tidak punya tempat dia, karena di dunia orang munafik bersama orang-orang beriman, sehingga di akhirat pun dia digabungkan bersama orang beriman. Tapi akan dipisah nanti di sirat. Sehingga mereka ketika meminta cahaya kepada orang-orang beriman, orang beriman perintahkan kepada mereka, lihatlah itu ke belakang kalian. Ketika mereka melihat maka cahaya itu hilang bagi mereka. Baik, beliau mengatakan as-salatu nurun, salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya, cahaya di wajah, cahaya di hati, cahaya di kuburannya, cahaya pada hari kiamat. Dan seorang muslim itu dia tidak akan pernah meninggalkan sholat kecuali dengan kondisi dia meninggal dunia atau sudah hilang
akalnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Karena sholat ini ditegakkan sampai hari kematian, sampai dia meninggal dunia. Dan Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Sebelum wafat beliau tertimpa penyakit, sehingga beliau menahan sakit tersebut hingga pingsan. Bangkit dari pingsannya, yang ditanya, apakah manusia sudah sholat? Pingsan lagi. Bangkit dari pingsannya, bertanya, apakah manusia sudah sholat? Dan seterusnya. Terus beliau mengenai demikian, menunjukkan perkara sholat adalah perkara yang sangat besar. Dan dia adalah tiang daripada agama. Jika tiang itu runtuh, maka runtuhlah agama seseorang. Dan dia perkara paling penting setelah syahadat. Makanya para ulama menyebutkan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada berzina, daripada merampok, daripada membunuh. Kenapa demikian? Karena orang yang berzina, merampok, membunuh tidak dipertanyakan keislamannya. Mereka jelas masih muslim. Ketika seorang meninggalkan sholat, maka terjadi khilaf di antara ulama. Apakah dia muslim ataukah dia kafir? Pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Muhammad bin Utsaimin, Syekh Amin Asy-Shinqiti, dan para imam yang lainnya mengatakan bahwa meninggalkan sholat secara sengaja kafir dan tidak ada qada baginya jika dia telah bertaubat. Yang demikian berdasarkan dalil yang sangat jelas. Nabi SAW menyebutkan al-farqu bainana wa baina asy-syirk wal kufri as-shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dan mereka kaum kafirin dan orang-orang musyrikin itu pada sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Nabi SAW mengucapkan dengan lafaz yang jelas dan hadisnya sahih, bukan hanya satu hadis yang menjelaskan demikian. Nabi SAW juga mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki as-salat. Jadi perjanjian antara kita dan orang kufur dan orang-orang musyrikin adalah salatnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang yang terjadi di dalam peperangan apabila mereka buat melakukan pemberontakan dan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kapan mereka menjadi saudara kita? Kalau mereka bertobat wa aqamus shalah. Kalau mereka sudah bertobat dan mereka menegakkan sholat, baru jadi saudara kalian. Kalau belum menegakkan sholat, belum dianggap sebagai saudara kalian. Dan ini dalil yang sangat kuat yang disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan apakah seorang meninggalkan sholat kafir ataukah dia masih di atas keislamannya. Walaupun di sini masalah khilaf yang sangat sengit di antara para ahli fikih, di antara ahli muhaqqiqin. Para muhaqqiqun dalam hal ini sebagai mereka mengatakan dia masih Islam selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia diminta bertaubat. Taubatnya bagaimana? Sholat. Taubatnya sholat. Demikian, jika tidak, maka dia dipenjara sampai mati, atau dia dibunuh bukan karena kemurtadannya, tapi karena had meninggalkan sholat. Dan bagaimana kejam tegasnya para ulama kita menjelaskan tentang perkara as-sholat, menunjukkan perkara sholat adalah perkara yang sangat penting. Nabi SAW perintahkan kepada manusia untuk menegakkan sholat sebelum waktunya. Manusia itu diwajibkan untuk beribadah tatkala mereka sudah mukallaf. Seorang dikatakan mukallaf apabila ada satu dari 6 hal yang pada dirinya ada pada dirinya.
Yang pertama, usia 15 tahun. Yang kedua, haid atau nifas. Yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan di sekitar kemaluannya. Yang keempat, keluarnya mani, baik dalam keadaan sadar ataupun mimpi basah. Satu saja dari 4 hal tersebut, maka dia dikatakan mukallaf. Berarti dia sudah menanggung beban. Dan biasanya mukallaf itu jatuh di usia 15 tahun. Atau jika tidak 15 tahun lebih awal, itu mungkin 11 sampai 12 tahun. Tapi Nabi SAW perintahkan untuk manusia yang memerintahkan sholat, untuk manusia yang diperintahkan sholat di usia 7 tahun. Nabi katakan dalam sabdanya, muru abna'akum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, sedangkan usia mereka usia 7 tahun. Usia 7 tahun dia nggak sholat, nggak berdosa. Tapi Nabi perintahkan untuk sholat. Kenapa? Belum waktunya. Menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka. Karena meninggalkan sholat atau karena nggak mau sholat, dia harus dari sini. Kalau usianya sudah 10 tahun, cukup 3 tahun sebagai pendidikan dan pembelajaran untuk bisa melaksanakan sholat. Orang tua punya kewajiban memerintahkan anaknya sholat di usia 7 tahun. Jika orang tua tidak menjalankan perintah itu, memerintahkan anaknya untuk sholat, maka dia berdosa. Anaknya yang nggak sholat di usia 7 tahun tidak berdosa, karena belum ada kewajiban kepadanya. Yang memiliki kewajiban orang tua, memerintahkan anaknya untuk sholat di usia 7 tahun. Karena dasarnya perintah menunjukkan akan kewajiban. Tapi kalau usia sudah 10 tahun, maka pukul dia dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyakitkan. Baik, Nabi menyebutkan was-shadaqatu burhan, dan sedekah adalah burhan. Burhan ini bukti akan kebenaran keimanan seseorang. Sedekah ada 2. Yang pertama, shadaqatul wajibah, sedekah yang sifatnya wajib. Seperti apa? Zakat, zakatul mal, zakatul fitr. Berbagai jenis zakat itu sedekah wajib namanya, harus ditunaikan. Yang kedua, sedekah yang sifatnya mustahabbah, yang sifatnya disunahkan. Termasuk sedekah wajib tadi adalah memberikan nafkah untuk istri dan keluarga, anak-anak. Itu termasuk bagian sedekah wajib. Kemudian sedekah yang sunnah adalah sedekah yang diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan infak dan sedekah kepada fakir, kepada miskin, kepada pendidikan yang mengajarkan kepadanya Islam, agama, dan lain sebagainya. Fi sabilil khair, di jalan kebaikan-kebaikan. Semua itu adalah bentuk daripada bukti kebenaran agama seseorang. Jika dia betul-betul benar-benar beriman, dia lebih mencintai perintah Allah dan Rasulnya dibandingkan hartanya. Karena dia tahu harta itu akan menjadi fitnah dalam hidupnya. Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kapan itu? Apabila tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Apabila digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi orang yang beruntung. Sebaik-baik harta adalah harta yang di tangan orang soleh. Makanya Nabi SAW menjanjikan surga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu karena harta yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan dalam perang Tabuk. Manjahaza jaisal urusan pada jannah. Barang siapa yang persiapan perang untuk pasukan yang susah ini, pasukan perang Tabuk, janji baginya punya surga. Maka Utsman bin Affan memberikan 1000 onta beserta isi di atas 10 onta tersebut dari bekal makanan
dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ma'berul Utsman ba'da al-yawm." Sejak hari ini Utsman tidak akan pernah ditimpa musibah. Musibah apa? Musibah di negeri akhirat. Artinya Utsman bin Affan akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dengan janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Utsman juga pernah memberi sumur dari seorang Yahudi. Tatkala manusia-manusia dari kalangan sahabat Rasulullah susah untuk mendapatkan air, dan air hanya milik orang Yahudi. Adalah Yahudi tersebut tinggal di Madinah. Tapi Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain tidak merebut, tapi membeli dengan metode dagang yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, membeli setengahnya. Bagaimana beli setengah sumur? Gimana caranya beli setengah sumur? Gimana sih? Pakai jadwal. Hari Senin, Selasa, Rabu buatkan wahyu. Ya kan? Kamis, Jumat, Sabtu buatkan di orang-orang Islam. Hari Ahad sama-sama tidak ada yang ngambil. Beli setengahnya. Nah, di situ Utsman cerdas. Perintahkan kepada kaum muslimin untuk mengambil banyak-banyak air untuk stok 3 hari ke depan. Sehingga ketika masuk hari itu, Senin, Selasa, Rabu, mengambil terus sebanyak-banyaknya. Begitu Utsman dan para sahabatnya mencukupi air tersebut untuk 3 hari ke depan, maka di hari berikutnya Yahudi tidak bisa jual air, tidak ada yang mau beli. Maka sumurnya berhenti. Demikian sampai beberapa saat Yahudi tersebut merasa rugi. Sumurnya airnya diambil terus, tapi dia nggak bisa jual. Dia merasa rugi. Utsman datang kepada orang tersebut, kemudian menawarkan, gimana kalau bayar setengahnya? Dibayarlah akhirnya setengahnya. Dan sumur itu dibayar dengan 20.000 dinar atau dirham. 20.000 dinar atau dirham. Kalau 20.000 dinar berapa ya? 1 dinar 4,2 gram emas. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beli sumur Yahudi itu, janjinya surga. Maka Nabi SAW menjanjikan Utsman bin Affan surga. Dan dengan harta tersebut, Utsman bin Affan membeli surga Allah Azza wa Jalla. Dengan harta tersebut, Utsman bin Affan membeli surga Allah Azza wa Jalla. Demikian. Dan para sahabat Nabi SAW mencontohkan kepada kita ketika Rasulullah SAW membuka donasi untuk para sahabatnya. Siapa di antara kalian yang ingin bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla? Kata Abu Ammar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam hal kondisi ketika dalam kondisi dia lapang, dia berkata, sekarang ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar. Selama ini saya tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Maka datang Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Ditanya, wahai Umar, ma baqaita bi ahlika? Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, nisfuha. Setengahnya wahai Rasulullah. Datang pula Abu Bakar setelah Umar bin Khattab, kemudian membawa seluruh hartanya. Ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasul. As-sadaqatu burhanun. Sedekah ini bukti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam firman-Nya, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din?" Tahukah kalian orang yang dusta dalam agama? Sebagian ulama mengatakan yang mendustakan hari kebangkitan. Sebagian mengatakan ad-din itu artinya adalah agama. Karena ad-din dalam agama bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ad-din itu agama. Yang kedua ad-din adalah yaumuddin, hari kebangkitan. Ya, demikian. Ketika Allah katakan ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama itu? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Itu orang yang suka mengartik anak yatim. Sifat kedua, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dia tak mau kasih makan sama orang miskin. Kasih makan bagi apa? Butuh harta. Ya kan? Butuh harta. Jadi maka Nabi SAW katakan was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Betul nggak dia beragama itu? Apakah dia betul hanya lisan saja beragama?
dengan berkata, saya beriman. Kemudian ketika melihat saudaranya dalam keadaan susah, sulit, membutuhkan bantuan, kemudian dia tidak mau mengulurkan tangannya, tidak demikian. Wassadaqatu burhanun. Sedekah terbagi menjadi dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib memberikan sedekah dalam hal zakat fitrah dan zakat harta dan zakat yang lainnya. Kemudian memberikan nafkah kepada istri dan anak dan keluarga. Itu sedekah yang wajib. Kemudian sedekah yang mustahab, dia memberikan hartanya di jalan Allah untuk kebaikan-kebaikan. Wassabaru biyahin. Dan sabar adalah cahaya. Sabar cahaya. Nabi mengatakan wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Sekarang sabar juga cahaya. Apa bedanya cahaya salat dengan cahaya sabar? Syekh Ibnu bin Baz dari Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan diahu as-sabr ma'asyiddati wal hararah. Panasnya kesabaran itu diiringi susah dan ya ada panas di dalam hati. Karena demikian orang yang mendapatkan musibah, ya, ketika dia harus bersabar, sabar itu butuh panas. Bahkan orang yang mendapatkan nikmat, dia harus bersabar. Sabar yang menerima nikmat itu pun dia harus panas hatinya. Dia harus menahan dirinya dari dosa dan maksiat, yang jiwanya mendorong untuk melakukan dosa dan maksiat. Tapi dengan kesabaran itu saling beradu antara dorongan nafsu dengan dorongan ketaatan, sehingga terdapat rasa panas. Demikian beda halnya dengan sholat. Sholat mendatangkan kesejukan, cahaya yang sejuk. Adapun sabar, dia memberikan cahaya yang menghantarkan kepada panas. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang yang demikian dalam dalil kata-kata dia di dalam surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala asy-syamsa huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang menjadikan mentari diya'an. Dia cahaya, memiliki cahaya mentari itu. Sekarang bedanya cahaya mentari dengan cahaya yang rembulan. Apa bedanya? Cahaya mentari mendatangkan panas. Cahaya rembulan tidak mendatangkan panas, walaupun dia memberikan sinar. Demikian cahaya sholat itu memberikan sinar, tapi dia tidak membuat hati orang panas. Tapi kalau cahaya sabar, panas dia. Ya, makanya sabar ini mendapatkan pahala yang tidak ada batas, karena dia sulit. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang mereka akan mendapatkan pahala tanpa ada perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sabar itu berat. Bahkan yang bicara belum tentu sabar. Sabar itu berat, dan sabar itu hanya berlaku saudara mati pulang. Ketika tendangan pertama, itu dia sabar. Dia sudah berjarak 1 jam, 2 jam, itu sabarnya induk ayam. Itu yang disebutkan oleh ulama. Antum lihat ayam, anaknya antum ambil. Di saat antum mengambilnya, dia akan marah, memberontak, dan itu. Dia akan terus tahan anaknya. Beberapa saat dia akan tenang. Seperti itulah sabar. Kemudian itu sabarnya ayam. Nabi SAW menyebutkan yang demikian ketika Nabi melewati sebuah kuburan. Ternyata ada seorang wanita tabiki dalam kubur. Dia sedang menangis di samping kuburan. Nabi SAW menasihatkan, isbiri ya Umar, sabarlah wahai ibunda. Apa kata perempuan itu? Alaika, kamu pergi dariku. Fa innaka la tusab bi musibah. Karena kamu enggak mendapatkan musibah yang menimpaku ini. Nabi pergi, Nabi enggak banyak bicara, meninggalkan orang tersebut. Begitu Nabi pulang, sampai di rumahnya, ada yang mengabarkan kepada wanita tersebut bahwasanya orang yang menasihatinya adalah Nabi SAW.
Begitu dia sadar, dia datang di rumah Rasulullah SAW, dia tidak dapatkan orang yang menjaga pintu rumah Nabi SAW, kemudian diketuk, kemudian dibuka pintu rumah Rasulullah SAW, dan dia mengatakan bahwasanya meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? As-sabru inda sadamatul. Yang namanya sabar ketika tembakan pertama, itu sabar. Kalau sudah sekian-sekian, itu bukan sabar lagi, ya, itu sudah berubah. Sabar itu waktu tendangan pertama. Makanya Nabi SAW ketika disabet pedang atau tombak di Yaum Uhud, Nabi SAW nggak marah, sampai pecah gigi geraham beliau, pecah pelipis beliau. Kemudian beliau usap wajahnya sambil berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia sedang mengusap darah di keningnya, mengucapkan, ya Allah ampuni kaumku ya. Mereka nggak tahu kaifa yuflihul qawm syadda nabiyyah. Bagaimana umat ini bisa menang, bisa sukses, bisa selamat. Mereka melukai nabinya sendiri. Menangis Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang lain. Lihat, ketika Nabi SAW anaknya wafat, siapa yang wafat ketika itu? Ibrahim, anak yang paling yang ketiga. Nabi SAW menggendongnya, menetes air mata Nabi SAW. Menetes air mata Nabi SAW. Ketika cucu Nabi SAW meninggal dunia, kemudian Nabi SAW menggendong anak tersebut, menetes air mata Nabi SAW. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa menetes air mata? Air mata apa ini? Nabi SAW mengatakan, ini air mata rahmat. Tidaklah kita terpisah dengan orang yang kita cintai kecuali kita mengucapkan dengan ucapan yang Allah ridha dengannya. Nabi mengatakan, innal quluba la yahzan wal 'aina la tadma' wa la naqulu illa bima yurdi rabbuna. Sesungguhnya hati ini sedih, air mata ini menetes, kita tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang ridho dengannya Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dilempari batu, diludahi, diusir di Taif. Beliau beristirahat di bawah sebuah pohon dalam keadaan beliau diusir dari negeri Taif. Di Mekah gak diterima, di Taif gak diterima, sudah dianggap orang gila, penyair, penyamun, dukun, penyair dan lain sebagainya. Datang dua malaikat mendampingi Nabi SAW, menawarkan agar menghancurkan Taif. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, inna qaumun yajhalun. Tidak, mereka itu umat yang bodoh. Mereka kaum belajar agama, nggak tahu mereka. Saya berharap akan ada manusia-manusia keturunan mereka yang mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini buah daripada kesabaran yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tadi memang sabar itu dia berat, karena dia sabar itu panas di hati, berat. Dan Nabi SAW, dan biasanya orang ketika musibah lupa ilmu dia punya ilmu, dia lupa, bisa hilang pengetahuan yang dimiliki. Kejadian itu pada Umar bin Khattab ketika Rasulullah SAW wafat. Umar bin Khattab jalan ke pasar, beliau masuk ke masjid, beliau katakan sambil menghunuskan pedang, man qala Muhammadan mata, barang siapa Muhammad mengatakan bahwa Muhammad SAW mata, maka adribu ummah, aku akan penggal lehernya. Berteriak Umar di hadapan para sahabatnya, tidaklah Muhammad itu meninggal, tidaklah Muhammad itu meninggal. Muhammad itu seperti Isa, diangkat di sisi Tuhannya. Subhanallah. Dan ketenangan yang dimiliki jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ala rizqika ya Umar, tenang kalian. Bagaimana Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di situ Umar mengatakan, saya sudah hafal ayat yang dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia nggak ingat lagi. Ketika musibah menimpa, nggak ingat lagi. Ya, wa ma kana Muhammadun aba rijalikum, wa ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum, walakin Rasulullah akhir mata au qutira qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang di antara kalian, akan tetapi ada rasul-rasul yang telah mendahului baik Muhammad itu.
dan mereka mati. Apakah kalau sekiranya Rasul itu mati, kalian menjadi murtad? Di situ Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah. Beliau mengatakan, Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, ingat, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Karena siapa yang beribadah hanya kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Allah hayyu, maha hidup, la yamut, tidak akan pernah mati. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu hujjah, pembela, menjadi penolong, penyelamat bagimu. Kapan dia menjadi pembela, penolong, penyelamat? Apabila Al-Quran itu tidak dihajar. Hajar lafziyan wa amaliyan. Hajar itu meninggalkan, tidak ditinggalkan lafaznya, tidak ditinggalkan kandungan dalam maknanya. Amalan-amalan daripada berita Al-Quran. Karena Al-Quran itu lafaznya dibaca, dipahami maknanya, dia hafalkan lafaz-lafaz itu dan diamalkan. Ibnu Sirin atau Fudail bin Iyad berkata, innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi. Al-Quran tidak lain diturunkan kecuali untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Tapi sayang, manusia zaman sekarang menjadikan Al-Quran bacaannya itu dianggap amalan. Padahal membaca Al-Quran belum dikatakan amal. Membacanya belum dianggap mengamalkannya. Kapan seorang bisa dikatakan mengamalkannya? Apabila dia betul-betul mempraktekkan kandungan di dalam Al-Quran, mempraktekannya, baru dikatakan dia mengamalkan Al-Quran. Dan Al-Quran ketika dia sudah diamalkan, maka dia menjadi hujjatun laka, pembela nanti di hari kiamat. Nabi SAW sebutkan Al-Baqarah dan Al-Imran nanti akan memberikan syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Dan ini orang-orang yang membaca Al-Baqarah dan Al-Imran dengan mengamalkan kandungan daripada Al-Quran tersebut. Wa 'alaika, dan Al-Quran bisa menjadi bumerang bagi musuh di hari kiamat. Jadi jangan pikiran orang yang membaca Al-Quran sudah paten, belum tentu. Orang-orang Khawarij itu bacaannya bagus-bagus. Bahkan Abu Bakar, Umar tidak sebanding bacaannya dibandingkan orang-orang Khawarij. Ciri-ciri orang yang sesat di dalam agama ini, orang yang ekstrim dalam ibadah. Ekstrim dalam ibadah itu yang disebutkan Nabi SAW, ya. Tidak, jangan yang ayuhanas la taghlu fi dinikum. Allah bahkan menyebutkan demikian. Dan manusia, jangan kalian berlebihan dalam beragama, jangan ekstrim. Ya, baik. Orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi bumerang bagi, menjadi musuh di hari kiamat. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran ingin mencari kehidupan dunia dengan Al-Quran. Orang yang mencari kehidupan dunia dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menuntut sebuah ilmu agama, yang dia menuntutnya harusnya untuk Allah Azza wa Jalla, tapi dia mencari segelintir kenikmatan dunia. Kata Nabi, lam yajid urfatal jannah, dia tidak akan cium bau wanginya surga. Padahal wangi surga itu dicium dengan jarak sekian dan sekian. Itu yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kulun nasi yang dulu, setiap manusia itu di pagi hari mereka pergi. Aba'i'un nafsahu wa ma'tiquha au mudhifuha. Ada di antara mereka yang menjual dirinya, ada yang di antara mereka membinasakan dirinya, menjual dirinya untuk membebaskannya. Jadi manusia itu setiap hari pagi dia bangun. Nah, ketika dia bangun, apa yang dia buat? Yang satu bangun untuk maksiat, yang satu bangun untuk taat. Orang yang beriman itu dari bangun tidur sampai mau tidur ibadah. Orang yang beriman, bahkan tidurnya pun ibadah. Orang yang beriman, ketika dia bangun tidur, dia berzikir kepada Allah. Ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu dia segegas berwudu. Kemudian kalau dia tahajud, kalau dia tidak tahajud, dia qabliyah subuh. Dia lanjutkan salat subuhnya, baca zikir pagi dan petang setiap pagi dia melakukan itu. Kemudian nanti aktivitas ketika dia bekerja, niatkan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian
Waktu-waktu sholat dia terus waktu sholat. Kemudian apabila dia sempatkan waktu menuntut ilmu terus. Demikian seluruh kegiatan yang dilakukan itu ibadah semua. Walaupun dalam bekerjanya, dalam mengasuh anaknya, dalam memberikan nafkah anak dan istrinya, itu semua ibadah. Ini usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kulun nasi yang dulu. Setiap manusia yang pergi di pagi harinya, mereka berusaha untuk membebaskan dirinya dari neraka. Tapi ada sebaliknya manusia yang setiap hari menghantarkan dirinya ke neraka. Yang tadi membebaskan diri dari neraka, menyelamatkannya. Itu siapa? Orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang kafir. Ketika orang kafir sejak bangun tidur sampai tidur lagi melakukan dosa dan maksiat. Kekufuran dia menutup semua ketaatan. Ini satu kekufuran dia. Bahkan kalaupun sekiranya dia makan dan minum, seluruh makanan dan minumannya itu adalah kemaksiatan. Seluruh makanan dan minuman yang diminum oleh orang kafir itu kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-Nya, wa thayyibat min rizqi, dan kebaikan dari rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Katakan, semua rezeki itu untuk orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, lil ladzina amanu la yughayyin, untuk orang yang beriman, bukan untuk selain beriman. Berarti orang kafir tidak dapat bagian. Allah katakan dalam ayat itu, khalisatan yaumal qiyamah, yakni laisa alaihim min syawaibiha syai'un yaumal qiyamah. Murni untuk orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Artinya kata Ibnu Utsaimin, annaha li ghairil mu'minina haram wa annaha laysat khalisatan lahum yaumal qiyamah wa annahum sayu'aqabuna 'alayha. Orang-orang selain orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, kalau dia makan rezeki Allah haram bagi dia. Yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, karena ada mafhumul mukhalafah. Kebalikannya, itu rezeki buat orang yang beriman. Ketika yang makan orang kafir, makannya, minumnya itu haram bagi mereka. Yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, annaha li ghairil mu'minina haramun, bahwasanya makanan-makanan itu untuk selain orang-orang yang beriman haram bagi mereka. Wa annaha laysat khalisatun lahum yaumal qiyamah, bahkan mereka di hari kiamat gak dapat apa-apa. Wa annahum sayu'aqabuna 'alaiha, dan mereka akan disiksa di hari kiamat akibat makanan yang mereka makan di dunia. Dan orang kafir dari bangun tidur sampai tidur lagi semua dosa. Tapi ada sebagian kaum mukminin dari bangun tidur sampai tidur pun buat dosa. Atau dia gabungkan antara dosa dan maksiat. Dari bangun tidur dia tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian tidak sholat, tidak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, setiap manusia kata Nabi itu menghantarkan diri. Kemana yang dihantar? Apakah dia ingin membebaskan dirinya dari neraka dengan ketaatan dan ibadah, atau dia ingin menjebloskan dirinya ke dalam neraka karena maksiat dan dosa yang dia lakukan? Ini yang kita sampaikan kepada sekalian. Hadis 26 insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang. Hadis 27, hadis terkait tentang kesabaran. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla dan billahi taufiq. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.